damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, Roma 8 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbahasa Indonesia supaya semua bisa memahami jemaat Tuhan. Walaupun liturgi yang kita buat tadi adalah liturgi bahasa Batak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca tadi terdiri dari dua keinginan yang juga dikendalikan oleh dua bagian. Apakah yang dua keinginan itu? Ada dua jenisnya. Yang pertama dikatakan Paulus melalui firman Tuhan ini adalah keinginan daging. Keinginan daging sah, serkat katanya dalam daging insarki, yaitu hidup yang dikuasai oleh tabiat daging, tabiat dosa, tabiat duniawi. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa keinginan daging itu yang sudah melekat dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, bahkan dalam roh manusia, tidak mampu lagi dilepaskan oleh hukum Taurat Yahudi. Tapi justru hukum itu akan membuat makin buruk, menjadi stres karena banyaknya hukum-hukum itu yang akan dilakukan. Demikian juga makin putus asa memikirkan banyaknya hukum-hukum yang akan dilaksanakan. Saudara, keinginan daging identik dengan yang dikendalikan dengan iblis. Keinginan daging dikendalikan oleh setan. Apakah keinginan daging itu? Kalau kita baca saudara yang terkasih di dalam Galatia
pasal 5 ayat 19. Inilah keinginan-keinginan daging. Paulus juga mengatakan dalam Galatia ada minimal 15 keinginan daging. Mari kita camkan, kita dengarkan. 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan dikatakan lagi dan sebagainya yang tertulis 15. Kalau kita bercermin dari yang 15 tadi yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana kita memang merenungkannya? Apakah yang 15 itu melekat dalam diri kita? Percabulan adakah dalam kita, saudara-saudara yang terkasih? Penyembahan berhala, hawa nafsu atau seks dan sebagainya. Jika demikian halnya, berarti kita masih berpusat dan masih dikendalikan oleh roh iblis. Dikendalikan, kendali. Dan inilah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 6 dikatakan, jika kita dikendalikan oleh keinginan daging atau dikendalikan oleh iblis, hati kita, pikiran kita, maka kita hidup dalam kesesatan. Hidup dalam kesesatan yang akhirnya adalah maut. Maut, ayat 6. Artinya saudara yang terkasih, kendali iblis membawa kita kepada kematian selama-lamanya. Kendali iblis membawa kita kepada maut. Memang dikatakan dosa itu seringkali nikmat. Dosa itu bisa saja indah. Seks, selingkuh, mencuri, berbohong, kadang dirasakan enak, indah, bisa kubohongi, bisa saya mencuri dan sebagainya. Dan itulah keindahan yang hanya sementara. Firman Tuhan mengatakan akhirnya hidupmu akan mati selama-lamanya atau maut. Untuk itulah Tuhan melarang kita dikendalikan oleh kuasa daging. Tuhan melarang kita dikendalikan oleh iblis, karena hanya kematian, hanya sementara kita rasakan kenikmatan itu, keindahan itu, kebahagiaan itu. Untuk apa kita merasakan keindahan atau kebahagiaan hanya sementara, tetapi roh kita mati untuk selama-lamanya? Di pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus ini, Tuhan Yesus mengajak kita semuanya untuk masuk kepada kendali roh. Dan inilah saudara yang kedua, keinginan roh, yang artinya berpusat dalam Roh Kudus. Tentunya saudara yang terkasih, dikatakan tadi ayat 2, roh itu telah memerdekakan kita, membebaskan dari belenggu iblis, membebaskan kita dari belenggu keinginan daging itu. Hanya Roh Kudus, bukan hukum Taurat, bukan lagi dengan usaha kita. Tidak mampu lagi kita melepaskan diri kita dari kejahatan-kejahatan tadi. Tidak mampu lagi kita melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan bejat kita, hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang kuat, dinamik. Dan itulah yang dikatakan dalam ayat ini, ayat 2, roh memberi
kebebasan, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari maut. Saudara, puji Tuhan dan haleluya, karena ternyata Roh Kudus telah memberikan kepada kita kebebasan dan juga kemerdekaan. Hanya saja bagaimana maukah kita menyambutnya, maunya kita untuk menerimanya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Diakui memang seringkali kita selalu kalah, KO dengan keinginan daging. Luar biasa, keinginan daging menarik kita kepada maut itu. Tapi camkanlah dan renungkanlah, imanilah bahwa lebih kuat, lebih kuasa Roh Kudus untuk membawa kita ke jalan yang benar. Sehingga dengan adanya kita dituntut atau dikendalikan oleh Roh itu, Galatia 5 juga berkata, buah-buah Roh yang kita dapatkan seperti yang sudah sering kita dengarkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Sungguh luar biasa, sungguh indah ya kalau kita berdamai, kalau ada damai sejahtera di kota kita ini, kalau ada damai sejahtera di hatimu, ada damai sejahtera di keluarga, ada damai sejahtera di pikiran kita, ada damai sejahtera dalam pekerjaan kita, berdagang, di sawah, di mana juga ada damai sejahtera. Itulah karunia yang luar biasa. Ingatlah, jika kita ada damai sejahtera, kita ada damai, tidak ada iri hati, tidak ada amarah, tidak ada perselisihan, tidak ada kedengkian, itu tertanda bukti bahwa kita ada Roh Kudus dalam hatimu. Kita ingat Saul, di saat Roh Tuhan telah meninggalkan dia selalu marah kepada Daud, dia selalu cemburu kepada Daud, dia selalu ingin membunuh Daud. Itulah buktinya. Periksalah pikiran kita saat ini, periksalah hati kita, periksalah jiwa kita. Jika pikiran kita masih kotor, menghayal-hayal yang tidak-tidak, atau merencanakan yang tidak-tidak atau kejahatan, ingatlah bahwa yang berkuasa dalam hatimu dan rohmu dan pikiranmu adalah iblis. Harus kamu usir itu secepatnya, karena itu berbahaya. Jika kamu ingin melukai temanmu, menceraikan istrimu, menceraikan suamimu, memutuskan pacarmu dan sebagainya tanpa alasan, berarti juga kau sedang dikuasai oleh iblis. Harus kamu katakan kepada Tuhan, ya Yesus, ya Roh Kudus, datanglah ke hidupku, karena aku telah dikuasai iblis. Usir itu dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi saudara, jika hidupmu, hatimu ada damai, walaupun kamu lihat berbagai corak-corak kehidupan, tingkah laku di masyarakat, kamu lihat betapa banyaknya seberautan dalam tingkah laku itu, tetapi jiwamu enak, tidak terpancing, tidak tergoda. Sungguh engkau melihat harta, tapi kamu tidak terpancing mencuri. Sungguh engkau melihat yang cantik-cantik dan sebagainya, tapi kamu tetap tidak tergoda, tidak masuk kepada yang lainnya atau iri hati, melihat temanmu yang sukses, melihat temanmu yang pintar, yang cantik, yang ganteng. Berarti bertanda ada Roh Kudus dalam dirimu. Oleh karena itulah saudara yang terkasih, di pesta kedua
peringatan turunnya Roh Kudus saat ini, firman ini menekankan kepada kita, jauhkan hal-hal keinginan daging, jauhkan kendali iblis dalam hidupmu. Mari datang bersama-sama untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Kendali Roh Kudus hanya berbuahkan damai sejahtera. Selamat Pentakosta. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dimuliakanlah namamu ya Roh Kudus, yang telah memberikan kepada kami hikmat sehingga kami mampu memilih yang tepat, dipandu, dikuasai, dikendalikan oleh Roh-Mu, Roh Kudus. Dan itulah Tuhan yang kami peringati saat ini. Kiranya Engkau berdiam dalam hati kami, Roh yang berdiam dalam jiwa dan juga hidup kami, dalam kota kami, demikian juga di dalam keluarga kami, bangsa kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang murah hati, saat ini Tuhan, kami masih dibelenggu oleh pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan hidup kami dan semua segi-segi kehidupan kami. Dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, Engkau lenyapkan virus yang mengganggu, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, dan jagai hidup kami, jagai daging, jagai Tuhan roh kami, supaya kami sehat. Hanya Bagi-Mu kemuliaan dan pujian untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Amin.